Recording in progress. Recording in progress. Oke, materinya multivariate analisis ovarian, khususnya multivariat regresi berganda multivariat, ya, regresi berganda multivariat. Sebentar saya share dulu materinya. Ya. Oke. Oke. Mudah-mudahan nampak saya, soalnya pakai dua komputer ya. Nah, materi yang mungkin lebih enak digunakan untuk menjelaskan regresi berganda multivariat itu ada di bukunya Alvin Ranser, ya. Alvin Ranser. Jadi yang membedakan regresi berganda, jadi kalau regresi berganda itu kan variabel independennya banyak, hanya variabel dependennya satu, ya, hanya variabel dependennya satu. Itu masih belum dikatakan sebagai bagian dari analisis multivariat. Nah, regresi berganda yang bahasanya termasuk digolongkan dalam analisis multivariat itu apabila responnya itu juga lebih dari satu variabel. Oke, bentar ya. Agak panjang soalnya. Oke. Nah ya, multivariate regression atau multivariate multiple regression. Jadi gitu. Jadi yang bedakan itu. Jadi kalau regresi linear sederhana itu satu variabel yang menjelaskan, ya variabel independen dan satu variabel dependen. Kalau berganda variabel independennya banyak, variabel dependennya satu, yang dijelaskan satu. Nah, kalau multiple, baik Y maupun X-nya, variabelnya lebih dari satu. Ya. X-nya bisa satu, Y-nya bisa, yang jelas Y-nya bisa lebih dari satu. Oke, itu cakupannya dari, kalau dilihat dari banyaknya variabel yang mempengaruhi. Ya. Nah, dalam regresi linear biasa, regresi linear berganda biasa, ya, yang satu variabel untuk satu variabel dependent itu kalau kita punya sebanyak Q, ini sebanyak Q variabel bebas, ya, sebanyak Q variabel bebas, Y-nya cuma satu. Kalau kita tulis masing-masing pengamatan, karena kalau di sini ada N pengamatan, jadi setiap baris ini satu pengamatan, ya, maka persamaan yang harus dituliskan mestinya seperti yang tertulis pada persamaan 10-1 ini. Ya. Jadi X11, X12, dan sebagainya itu, ini nilai variabel pertama, pengamatan pertama, variabel pertama, pengamatan kedua, dan seterusnya. Ya. Nilai pengamatan uji. Nah, jadi yang dimaksud dengan koefisien regresinya, itu koefisien regresinya dia beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta Q ini. Ya. Jadi kalau ini adalah modelnya dituliskan seperti ini, ya. Nah, tentu untuk X yang berbeda, untuk X1, X2 sampai XQ yang berbeda, ya, tentunya juga akan menghasilkan Y yang berbeda pula, ya. Belum tentu sama, boleh sama boleh, tapi belum tentu sama, ya. Nah, oleh karena itu tujuan kita di dalam model
regresi, dalam model regresi itu ya, model kausal ini penyebab ini akibatnya adalah mencari taksiran. Jadi kalau model itu masih menggunakan notasi parameter yang sesungguhnya. Beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta Q itu nilai parameter yang sesungguhnya. Nah, karena mereka tidak mungkin dalam satu bidang, saya gunakan istilah bidang, karena kalau variabelnya lebih dari satu, tentu kita berada dalam ruang berdimensi lebih dari satu, ya bidang. Ya. Pasti ada errornya, ada yang sebut saja tidak pas di atas bidang. Kalau pas pada bidang itu, errornya ini 0. Ya. Errornya ini 0. Jadi sekali lagi, analisisnya, nama analisisnya itu kita adalah membuat bahwa semua titik Y ini dengan informasi nilai-nilai X ini ya itu bisa digunakan untuk memprediksi. Salah satu tujuannya untuk memprediksi. Jadi kalau nilai X-nya itu seperti apa yang kita punyai seperti ini, nilai taksiran Y-nya berapa? Pasti tidak harus persis dengan Y aslinya ini. Jadi kalau taksirannya kita gunakan misalnya notasi topi atau tilde dan sebagainya, ya, yang tentunya perbedaan antara taksiran itu dengan nilai yang sebenarnya itu adalah taksiran masing-masing errornya, ya, taksiran masing-masing errornya. Nah, dalam hal menganalisis ya, yang pertama kita melakukan pengestimasian berapa sih estimasi nilai beta 0 sampai beta Q ini. Juga menganalisis errornya ini. Errornya harus bagaimana? Errornya harus sedemikian rupa sehingga sekecil mungkin ya, sekecil mungkin kuadratnya kalau dikuadratkan ya. Tentunya dengan beberapa asumsi tertentu yang berkaitan dengan error itu. Yaitu yang pertama bahwa harapannya ya. Nilai harapan dari masing-masing error itu sama dengan 0. Bahwa masing-masing error ini berasal dari sebuah distribusi yang memiliki rata-rata sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya rata-ratanya informasinya, tapi variannya sama dengan sigma kuadrat. Variannya sigma kuadrat. Yang ketiga, antar pengamatan ini ya, itu errornya tidak berkorelasi. Errornya tidak berkorelasi. Artinya saling bebas, ya, saling bebas. Oke. Nah, ini juga bisa diartikan begini. Andaikan bahwa apa yang kita amati tentang X ini, tetap fix, makanya di sini ada subbabnya untuk nilai-nilai X yang fix, yang tetap, maka dia tidak punya distribusi. Ya, dia tidak punya distribusi. Yang punya distribusi adalah ini saja. Ya, yang punya distribusi ini. Ya. Nah, jadi variasi dari Y ini sama dengan variasi dari ini, atau varian dari Y, varian data yang kita amati sebagai respon itu sama dengan varian errornya. Ya. Variannya. Ya. Oke. Nah, jadi asumsi satu ini itu menyatakan bahwa modelnya itu linear dan tidak ada tambahan informasi ya untuk memprediksi Y. Ya. Oke. Dan semua variasi di dalam Y ini benar-benar acak dan tidak bisa diprediksi. Ya, unpredictable. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya berdasarkan ketiga informasi tadi bahwa nilai harapan dari YI itu tentunya sama dengan masing-masing ini, karena tadi dikatakan informasinya bahwa masing-masing X ini fix. Kalau fix ya nilai harapan konstanta ya konstanta itu. Nilai harapan beta 0 ya beta 0 ya. Hanya di sini ditambah nilai harapan epsilon, karena nilai harapan epsilon sama dengan 0, maka nilai harapannya sama dengan ini ya. Dan varian Y-nya sama dengan varian epsilon I, yaitu sigma kuadrat. Serta kovarian antar pengamatan respon itu sama dengan kovarian antar pengamatan errornya. Kan
Kalau errornya saling bebas, maka antar pengamatan ini juga saling bebas, yaitu kovariannya atau korelasinya sama dengan 0. Tentunya untuk I yang tidak sama dengan J. Ya. Oke. Nah, jadi kalau notasi persamaan 10 tadi itu kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka kita sudah tahu dalam model regresi linear berganda itu menjadi seperti ini. Jadi Y1 sampai Yn itu dituliskan sebagai vektor Y. Ini adalah matriks X ya, matriks X ya. Matriks rancangannya istilahnya ini adalah vektor parameter ya. Dan ini adalah vektor epsilon. Dan ini ukurannya juga harus pas. Kalau ini N kali 1 ya. N kali 1. Ini N kali Q plus 1. N kali Q plus 1, ini Q plus 1. Ya, karena dari 1 sampai Q ditambah beta 0, jadi Q plus 1 kali 1. Ini sebanyak N kali 1. Jadi ukuran matriksnya sama. Ya. Termasuk yang dikalikan juga sama. Nah, sehingga dengan notasi matriks, maka kita bisa tuliskan bahwa nilai harapan dari vektor galat ini sama dengan vektor 0. Ya. Dan matriks varian kovarian dari vektor galat ini sama dengan matriks identitas kali sigma kuadrat. Artinya ini matriks diagonal yang nilainya sigma kuadrat semua pada diagonal. Ya. Dan kemudian sebagai konsekuensi dari ini, nilai harapan dari vektor Y ini, atau nilai harapan dari vektor respon ini adalah matriks X kali beta. Ya. Sebagai ini ya, kalau ini kan cuma satu pengamatan. Untuk sebanyak n pengamatan kita bisa tuliskan sebagai matriks ya, sebagai matriks. Oke. Nah, jadi kalau secara notasi matrik gambarannya begini. Ini n kali 1 ya, ini n, ini 1. Ini n, ini Q plus 1. Maka Q plus 1 ini ukurannya harus sama dengan ini. Q plus 1 kali 1 ya. Nah, gitu. Dan yang perlu kita ketahui untuk keperluan estimasi dan keperluan pengujian hipotesis, maka banyaknya data itu harus lebih besar daripada Q plus 1. Jadi ini adalah persyaratan minimum berapa banyak data yang diperlukan ya, dalam sebuah analisis regresi berganda. Ya. Jadi kalau variabel bebasnya ada Q, maka banyaknya data harus lebih besar daripada Q plus 1. Kalau tidak, belum tentu ada jawaban ya, yang khas. Kalau tidak, belum tentu ada jawaban yang khas. Ya. Oke. Nah, salah satu yang digunakan untuk keperluan estimasi ya dalam model X yang sifatnya tetap tadi, itu estimasi namanya least square. Ya, least terkecil, square kuadrat. Jadi kuadrat terkecil. Nah, kuadrat terkecil ya. Oke, karena kita tahu untuk setiap pengamatan nilai harapan YI sama dengan apa yang tertulis di sini ya, beta 0 plus dan seterusnya. Kita ingin mencari masing-masing beta ini ya. Ya. Yang tentunya agar bisa digunakan untuk menentukan taksiran dari nilai harapannya ya. Jadi kalau nilai taksiran itu dinotasikan dengan parameternya ini ditambahi tanda topi begini atau caping itu, maka taksirannya juga bisa dinyatakan seperti ini ya. Atau nilai harapan YI ini cukup dinyatakan dengan YI topi ya. Oke. Jadi YI topi adalah nilai yang digunakan untuk mengestimasi rata-rata YI, bukan YI ya. Ini bukan YI. Oke. Nah, jadi yang dimaksud terkecil itu berarti yang meminimumkan. Square itu kuadrat. Kuadrat apa? Kuadrat dari kesalahan ini. Kuadrat dari masing-masing kesalahan. Jadi kalau selisih antara apa yang diamati dengan taksirannya itu, ya, selisih antara apa yang diamati dengan taksirannya itu namanya error, taksiran error ya, taksiran errornya. Jadi YI dengan dikurangi YI topi itu taksiran error ya, dikuadratkan. Nah, kalau itu dikuadratkan,
berarti kan YI dikurang taksirannya ini, kuadrat ya. Nah, itu dibuat bagaimana seminimum mungkin. Ya, seminimum mungkin. Oke. Jadi, bagaimana meminimumkan jumlah dari persamaan 10,4 ini. Ya. Oke. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kalkulus tentunya. Dengan cara kalkulus ya. Turunan SSE ini terhadap masing-masing ini. Terhadap beta 0 topi ya. Terhadap beta 1 topi dan sebagainya sampai beta Q topi ada sebanyak Q plus 1 turunan ya. Nah, kalau kita gunakan notasi matriks bahwa vektor yang elemennya beta 0 topi, beta 1 topi sampai beta Q topi itu ya, yang kita notasikan dengan vektor beta topi ini adalah yang meminimumkan ya sum square error jumlah kuadrat Galat ini dalam persamaan 10,4 ini ya, yaitu X transpose X inverse kali X transpose Y ya. Nih ya. Jadi taksirannya ini dalam bentuk vektor ya. Tentunya berasumsi bahwa karena ini rumusnya ada inverse biasa, ini rumus biasa, bahwa X transpose X ini harus punya kebalikan atau invertible atau non singular, atau determinan dari matriks ini harus tidak sama dengan 0 ya. Nah, salah satu usaha untuk itu bahwa banyaknya data itu harus lebih besar daripada Q plus 1 ya. Daripada Q plus 1. Dan agar ini determinannya tidak 0, maka tidak ada XJ yang merupakan kombinasi linear dari X yang lain. Tidak ada satu variabel ya yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel yang lain. Ya, oke. Gitu. Ini sekilas dari regresi linear berganda ya, regresi linear berganda. Jadi kalau digantikan taksirannya itu dengan notasi matriks, maka YI topi ini menjadi XI topi kali beta ya, XI topi kali beta ya. Jadi begini, ini YI topi ya, YI topi. Nah, kemudian dalam bentuk kuadratik ini kan aljabar biasa. Dengan menggunakan notasi aljabar matriks, maka bentuk kuadratik ini kuadrat ya. Ini sama dengan vektor Y dikurang X kali vektor beta topi transpose kali ini. Jadi ini bentuknya kuadratik. Sama ini. Sama ya. Jadi kalau ini dituliskan dalam bentuk notasi aljabar biasa seperti ini bentuk kuadratik. Jadi A transpose A itu kuadratik. Ini A-nya adalah Y dikurang X beta topi ya. Oke. Nah, dengan demikian mungkin dengan menggunakan kalkulus ya, dengan menggunakan kalkulus atau teknik yang bisa digunakan untuk mensiasati kalau kita tidak belajar kalkulus, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, tujuannya adalah mencari beta topi ini. Mencari beta topi ini yang meminimumkan SSE ini ya. Nah, oleh karenanya masing-masing bagian ini digunakan satu cara ya, teknik sini dengan cara menambahkan ini. Jadi kalau ini Y dikurangi X beta topi ya, ini tambah X beta topi ini sama ya. Kemudian dikurang X beta, XB ya. XB ini. Oke. Nah, ini tidak merubah nilai Y dikurang X beta topi itu ya. Nah, sehingga ya kalau ini kita perpanjang, kita ekspansi gitu ya, maka suku yang ketiga ini akan hilang kalau kita mensubstitusikan, kalau kita menggantikan dengan beta topi ini ya, beta topi ini
yaitu dengan X transpose X inverse kali X transpose Y, ya, ke dalam ini, ya, dalam suku ketiga nih, dalam suku ketiga, ya. Oke. Ini gantikan, karena beta topi adalah, X transpose X beta topi adalah sama dengan ini, ya. Oke. Jadi SSE ini dengan demikian akan minimum apabila si beta topi ini sama dengan B. Si beta topi ini sama dengan B, ya. Oke. Ya, intinya gitu, ya. Nah, jadi si beta topi ini sama dengan ini, ya. Dalam persamaan 10,5 ini memiliki 3 sifat penting, ya. Yang pertama, bahwa si beta topi itu merupakan estimator, ya, estimator itu yang digunakan untuk mengestimasi, ya, yang tak bias untuk mengestimasi beta. Beta itu parameternya, beta topi estimatornya, ya. Bahwa estimator yang kita cari dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ini tak bias sifatnya. Tak bias itu bahasa umum, bahasa teknisnya bahwa nilai harapan dari beta topi itu sama dengan beta, nilai harapannya. Dalam bahasa umumnya secara rata-rata, bila semua kemungkinan beta topi itu kita cari, maka rata-ratanya sama dengan nilai yang sesungguhnya ini. Nah, sifat yang keduanya bahwa kovarian dari beta topi itu sama dengan sigma kuadrat kali inverse dari X transpose X, di mana X adalah matriks rancangan, ya. Matriks rancangan. Dan yang ketiga itu dicirikan dengan sebuah teorema yang namanya teorema Gauss-Markov. Teorema Gauss-Markov, ya. Ya, teorema Gauss-Markov ini kira-kira bunyinya begini. Jika nilai harapan dari Y itu sama dengan nilai X, ya, matriks X kali vektor beta, dan kovarian Y itu sama dengan matriks diagonal yang anggotanya sigma kuadrat semua. Ini artinya antar Y itu saling bebas, ya. Y1, Y2, Y1, Y3, dan sebagainya saling bebas, ya. Dan masing-masing memiliki varian yang sama, yaitu sigma kuadrat, ya. Maka penduga kuadrat terkecil beta 0 topi sampai beta Q topi ini memiliki varian yang minimum, ya. Varian yang minimum di mana? Oh, kalau kita bandingkan dengan semua penduga tak bias linier yang lain, ya. Semua penduga tak bias linier yang lain. Nah, itu bunyi dari Gauss-Markov-nya. Jadi selain tak bias, kovariannya ini dan variannya minimum, ya. Itu tiga hal yang akhirnya kita sebut dengan apa yang disebut dengan blue. Blue itu best linear unbiased estimator. Jadi penduga tak bias, ya, linear terbaik. Terbaiknya itu karena variannya minimum. Oke. Nah, sekarang ini untuk menduga sigma kuadrat, ini, ya, kita tahu bahwa nilai harapan ini bisa dicari. Nilai harapan dari jumlah kuadrat galat ini sama dengan n kuadrat kali n min q min 1. Ini adalah derajat bebas dari galat. Derajat bebas dari galat, ya. Nah, dengan demikian S kuadrat yang kita gunakan untuk mengestimasi sigma kuadrat ini, jadi ini varian error populasi, ya, atau varian populasi, ini taksirannya, yaitu sama dengan, jadi taksirannya sama dengan nilai harapan dari SSE, ya, berapa dibagi n min q min 1. Ya. Jadi SSE-nya kita tahu SSE itu adalah Y, ya, vektor Y, vektor amatan dikurangi vektor dari nilai taksirannya. Nilai taksirannya. Ini kan taksiran. X-nya kan tetap. X-nya tetap matriks X tadi. Ya. Jadi ini adalah errornya. Ya. Oke. Nah, SSE, jadi kalau ini bisa dinotasikan lebih sederhana lagi bahwa
perkalian bentuk kuadratik ini sama dengan ini, Y transpos Y dikurang beta topi transpos kali X transpos Y. Ya. Ini jumlah kuadrat total tak terkoreksi, ini jumlah kuadrat model, namanya jumlah kuadrat model atau jumlah kuadrat regresi. Jumlah kuadrat regresi. Ya. Oke. Oke, nah itu apa namanya sekilas apa model kalau X-nya itu apa namanya tetap ya. Nah, kemudian ini modifikasinya kalau bagaimana kalau X-nya ini kalau modelnya itu menggunakan rata-rata terkoreksi, masing-masing X itu dikurangi rata-rata dari variabel itu sendiri dan sebagainya ya. Nah, ini modifikasinya, nggak masalah. Oke. Nah, sekarang kita ke yang regresi berganda multivariat. Ya. Nah, oke. Oke. Sebelum ke sana mungkin ada tambahan lagi ya, bahwa ini ada apa yang disebut dengan R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Ya. Koefisien determinasi atau koefisien of multiple determination. Ya. Yang besarnya sama dengan jumlah kuadrat model atau jumlah kuadrat regresi. Ya, jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Ini besarnya. Artinya jumlah kuadrat total itu komponennya dua, yaitu jumlah kuadrat regresi ya, dan jumlah kuadrat Galat. Nah, kalau bagian jumlah kuadrat regresi terhadap jumlah kuadrat total ini sangat besar, mendekati 1, maka artinya modelnya itu bagus. Artinya errornya semakin kecil. Ya, errornya semakin kecil. Oke, ini bagaimana milih subset atau XX yang mana yang kita pilih untuk menentukan apa namanya model yang terbaik, diantaranya adalah menggunakan ini tadi, ya, menggunakan koefisien determinasi. Ya. Ya. Koefisien determinasi. Jadi model-model yang dengan koefisien determinasi tinggi. Ya. Yang kedua, kadang-kadang kita menggunakan apa yang disebut S kuadrat P. Ini ya, S kuadrat P ini adalah varian penduga untuk setiap subset dari persamaan 10-8 tadi kan ya. Oke. Yang ketiga dengan menggunakan ini CP atau ini disampaikan pertama kali oleh Mellus tahun 64 ya. Kemudian diikuti Mayers dan sebagainya. CP ini kriteria salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan model itu lebih bagus dari yang lain apa enggak. Ya. CP. Atau mungkin pengembangannya dengan menggunakan apa namanya information criterion, ya, kriteria informasi. Ya. Oke, ini dalam diskusinya dengan menggunakan simulasi ya. Ini simulasi yang sudah dilakukan pada tahun 83 oleh Hilton. Bayangkan tahun 83 itu komputer itu masih menggunakan komputer yang besar-besar, komputer PC itu masih belum banyak ya. Nah, 3 prosedur terbaik yang bisa dipilih, yang pertama menggunakan subset dengan memilih P terkecil ya sedemikian rupa sehingga CP-nya lebih kecil dari P. Ya. P adalah banyak subset ya. Oke, kemudian subset dengan P terkecil sedemikian rupa sehingga SP kuadrat lebih kecil dari SK. Nah, yang ketiga, subset dengan minimum SP kuadrat. Nah, ini ada cara-cara, salah satu di antara itu juga nggak masalah. Tapi juga ada pertimbangan lain juga nggak masalah. Kalau misalnya walaupun variabelnya banyak, kita tidak terkendala dengan biaya dan sebagainya sih nggak masalah. Ya. Oke. Stepwise itu salah satu cara untuk menentukan variabel mana yang lebih dulu atau lebih belakangan masuk dalam model. Ya, stepwise. Oke. Nah sekarang dalam multivariate ya, dalam multiple regression, si Y tadi bukan hanya satu, tapi banyak ya, bukan hanya satu, tapi banyak. Ada P variabel respon 1, 2 sampai P ya, ada P variabel respon. Kalau tadi hanya satu saja, hanya satu saja. Oke, jadi setiap baris dari Y ini mengandung nilai-nilai dari P,
variabel tak bebas, ya, yang diukur pada tiap subjek, ya. Jadi bedanya di situ. Sehingga ya, walaupun matriks rancangannya sama, jadi walaupun matriks rancangannya sama yaitu X itu, ya, maka modelnya menjadi 1046. Kalau kita balik sekilas ya, model di awal tadi kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka kita punya model regresi linear berganda biasa itu masih di atas. Nah, ini 10-3 ya. 10-3 ini. Ini regresi berganda biasa. Ya. Dengan satu variabel Y. Ya, satu variabel Y. Nah, yang untuk multivariat, variabelnya menjadi banyak. Ya. Jadi 46 tadi, kalau salah. 1046 ini. Ya, oke. Y-nya menjadi Y besar. Bukan Y vektor, tapi Y matriks. Ukurannya bukan N kali 1, tapi N kali P. X-nya tetap N kali Q per 1. Nah, B ini bukan vektor, tapi matriks. Bukan Q plus 1 kali 1, tapi Q plus 1 kali P. Nah, dikatakan regresi berganda multivariat itu kalau variabel yang mempengaruhinya sama untuk Y1, untuk Y2, untuk YP. Ya. X-nya harus sama dulu. Kalau X-nya beda, ya bukan multivariat. Regresi ya, bukan multivariat regresi. Dan matriks errornya, kalau tadi vektor error, ini matriks error ya. Ini uppercase dari psi, ya, psi, ya. Oke, jadi kalau ini huruf kecilnya, ini huruf besarnya, gitu lah. Sorry, ini huruf besarnya, ini huruf besarnya. Oke, ini merepresentasikan matriks dari error. Nah, contohnya misalnya kalau variabelnya 2, ini variabel Y-nya 2 nih, ya kan? Y1, Y2. X-nya tetap, tapi beta 0-nya ada 2, beta 1-nya ada 2, beta 2-nya 2, beta 3-nya 2. Ya. Errornya 2. Ya. Nah, bukan hanya satu kolom, tapi 2 kolom. Ya. Yang tentunya untuk Y1 ya, dan Y2 itu yang sama itu X-nya. Matriks X yang sama. Ya. Vektor betanya dan vektor errornya beda. Vektor Y-nya juga beda. Jadi kalau digabung, jadi multivariat. Ya. Oke. Nah, jadi asumsinya menjadi begini. Nilai harapan matriks Y sama dengan matriks X beta. Nilai harapan matriks psi besar ini matriks 0 besar dan seterusnya ya. Ini menyesuaikan. Oke. Nah, yang lain menyesuaikan kalau tadi dalam bentuk vektor dari matriks. Kemudian Y ini vektorisasi ya, ini adalah vektorisasi. Vektorisasi Y sama dengan vektorisasi X beta ditambah vektorisasi ini. Kalau untuk menyederhanakan atau membuat model itu menjadi model multivariat yang diskusinya dengan menggunakan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Nah, sama halnya dengan masalah estimasi. Kalau tadi di sana vektor beta topi, di sini matriks beta topi ya, beta topi dan sebagainya. Nah, semuanya mengikuti kalau tadinya vektor menjadi matriks. Ya. Nah, ini adalah teladan bagaimana hubungan antara 3 variabel bebas. Di sini hasil percobaan yang terencana yang berkaitan dengan reaksi kimia ya. Datanya Buchs dan Joule tahun 55 ya. Oke. Nah, ada 3 variabel yang mempengaruhi reaksi kimia itu yaitu temperatur, konsentrasi dan waktu. Dan variabel yang merupakan responnya
untuk ketiga variabel ini juga bisa kita lihat di sini bahwa ada 3. Yang pertama yang dipengaruhi oleh ketiganya itu bisa saja misalnya persentase material awal yang tidak berubah. Ya, percentage of unchanged starting material. Ya. Kemudian percentage of converted to the desired product. Jadi yang terkonversi menjadi produk yang diinginkan itu berapa? Ya. Jadi ini bahan awal, ini bahan yang terkonversi menjadi produk yang diinginkan, dan ini sisanya. Jadi kalau mestinya Y1 ini merupakan jumlah dari Y2 dan Y3. Ya. Seperti itu. Oke. Ini byproduct itu, unwanted byproduct itu ya hasil sampingan yang tak diinginkan gitu ya. Oke. Nah, oke, dengan 1048 dengan mol persamaan 1048 ini, bahwa beta topinya untuk itu kita dapatkan misalnya seperti ini ya. Ya seperti ini ya. Nah, bahwa kolom pertama dari matriks beta ini adalah regresi Y1 pada X1 ya. X2, X3. Ini kolom kedua ini Y2 pada X1, X2, X3 dan sebagainya ya. Gitu. Jadi kalau ini datanya ya, ini datanya, data dalam tabel 10.1 itu ini variabel yang pengaruhi ada 3, variabel yang dipengaruhi ada 3 ya. Nah, oke. Coba saya ganti apa namanya posisi komputer dulu ya. Oke. Coba komputer satunya. Oke. Saya coba sharing screen. Nah, ini datanya. Data tadi sudah saya tuliskan di sini ya. Nah, Excel, add-in-nya Excel ini hanya bisa digunakan untuk menganalisis regresi berganda yang Y-nya cuma 1. Jadi kalau satu-satu kira-kira hasilnya begini. Jadi caranya ya, ini dipakai datanya, ada data analisis. Nanti kita lihat bagaimana masing-masing alat ini kita gunakan untuk menganalisis ya. Regresi, kita cari modul regresi di sini, ya regresi. Kemudian variabel Y-nya yang mana? Nah, kalau kita mau menganalisis yang sekali lagi ya, yang bisa itu cuma satu nih, Y1 saja, Y2 saja, atau Y3 saja. Ini andaikan kita pilih yang Y2 saja, ya Y2 saja sini ya. Oke, sorot ke bawah. Dan X-nya, nah cara meletakkan X harus berdampingan ya, berdampingan. Ini X1, X2, X3 misalnya, kita pakai X1, X2, X3 begini. Ya. Maaf, saya minum dulu. Kemudian karena tadi labelnya kita sorot, ini labelnya harus kita klik. Ya. Dan outputnya, andaikan outputnya ini kita letakkan jadi ini kita klik output linknya dulu, kita klik di sini, misalnya di J2 gitu ya, J2 gini. Hal lain yang mau ditampilkan silakan ya, kamu tampilkan. Andainya tidak ya cukup gini saja. Nah itu hasilnya. Ini biar terlihat, kita perlebar sesuai dengan lebar isian. Nah ini yang multiple R, ini adalah koefisien korelasi berganda. Kemudian ini R square tadi, koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi ini yang menyatakan rasio dari
jumlah kuadrat regresi ini terhadap jumlah kuadrat totalnya. Oke. Nah, jadi semakin besar, semakin mendekati jumlah kuadrat regresi ini ke jumlah kuadrat total ini, makin bagus. Ya. Nah, kalau kita lihat ini 249, ini 151, lebih banyak residunya daripada modelnya. Ya. Jadi di sini wajar saja kalau nilai R kuadratnya kecil. Karena 0,377 itu rasio dari 151 dibagi 400. Ya. Oke, jadi di sini terlihat juga bahwa model regresi ini yang derajat bebasnya 3 itu, ini menyatakan hipotesis nolnya bahwa X1, X2, dan X3 itu kalau kita gunakan notasi beta 1, beta 2, beta 3 sebagai koefisien regresinya, H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya ketiga variabel itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi, ya. Hipotesis tandingannya sedikitnya ada yang berpengaruh. Sedikitnya ada yang berpengaruh. Dalam hal ini, kalau kita lihat nilai peluangnya, 0,06 ini, atau 6% ini, sedikit lebih besar daripada 5%. Kalau kita gunakan taraf nyata pengujian 5%, maka H0 ini juga belum bisa dikatakan kita tolak. Ya, artinya masih benar bahwa ketiga variabel itu ya tidak ada pengaruhnya secara bersama-sama terhadap respon, gitu ya. Oke, itu. Jadi kalau pakai Excel, nah satu persatu misalnya ini satu, kecuali kita menggunakan notasi matriks ya, notasi matriks secara bersama-sama ya. Jadi kalau pakai notasi matriks artinya tidak menggunakan add-ins-nya ini, ya bisa jadi kita bisa melakukannya ya. Nah, oke. Nah, sekarang sorry, saya screen-nya saya ganti. Bagaimana kalau kita menggunakan SPSS ya. SPSS ya. Jadi mudah-mudahan kelihatan di situ SPSS-nya ya. Saya gunakan data yang sama ya, data yang sama gitu. Nah, dalam SPSS kita menggunakan cara menganalisisnya ya, ini untuk mendapatkan parameter-parameter tadi. Untuk kalau misalnya regresi berganda biasa kan pakai ini aja ya, regresi berganda biasa aja. Tapi kalau kita menganalisa sekaligus nih ya, pakai general linear model. General linear model ambil multivariat ya. Multivariat ini. Nah, ini mestinya kan tadinya di sini semua. Ya. Tadinya di sini semua, sorry. Di sebelah kiri semua. Ya, kita pilih mana yang dependen, mana yang independen ya. Temperatur, konsentrasi, dan waktu ini sebagai yang mempengaruhi ya. Sebagai sesuatu yang mempengaruhi. Kemudian ini adalah yang dipengaruhi 3 ya. Nah, kemudian kita klik model, kita masukkan satu-satu di sini. X1 ya. Kemudian ini variabel yang pengaruhinya. X2, X3 ya. Nah, seandainya ini kalau ada interaksi antara X1, X2 dan sebagainya, lanjut kita tambahkan saja di sini ya. Tambahkan situ. Nah, setelah itu ya, kita lihat kalau hanya sekedar melihat taksirannya, ya langsung saja ya. Gini. Nah, di sini dalam statistik multivariat,
Ini kita menggunakan statistik-statistik yang umum, yaitu Wilks Lambda, Pillai, Hotelling Trace, dan Roy. Ya. Ini nilai-nilai statistiknya, dan ini konversi ke F-nya. Ini konversi ke F-nya. Ya. Kemudian ini adalah derajat bebas hipotesisnya. Ini derajat bebas galatnya. Derajat bebas galat. Dan ini adalah nilai statistik ujinya, peluang statistik ujinya. Ya. Jadi kalau dikonversi, kemudian kita cari nilai peluangnya, misalkan variabel X1, ini apakah mempengaruhi Y1, Y2, Y3, ini kalau kita lihat nilainya hampir semua di bawah 5%, kecuali trace hoteling. Nah, kalau seperti itu masih bisa kita katakan ini masih mempengaruhi, ya, ini karena hanya satu saja di antara 3 yang tidak. Ya. X2 demikian juga, apakah mempengaruhi Y1, Y2, Y3, ya. Ini juga kita lihat nilai peluangnya secara umum di bawah 0,05, ya. Secara umum. Jadi X2 juga mempengaruhi Y1, Y2, Y3, ya. Oke. Jadi modelnya ini X1, X2, X3. Modelnya adalah aditif, ya. Ada intercept-nya. X3-nya, X3-nya ini banyak yang tidak mempengaruhi. X3 tidak mempengaruhi, ya. Karena 3 dari 4 ini yang nilai peluangnya lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kita lihat satu persatu, dari variabel-variabel Y-nya, satu persatu. Ini kalau ini analisisnya sama seperti analisis ANOVA satu persatu, ya, satu persatu. Jadi kalau kita hanya ngelihat Y1-nya, ini Y1-nya ini Y1-nya, Y2, Y3. Y1-nya ini konstantanya, ini konstantanya, ya. Konstantanya signifikan, X1-nya signifikan, X2-nya juga, X3-nya juga, ya. Nah, jadi ngelihatnya satu persatu. Kalau di sini statistiknya F. Statistiknya F, ya. Statistiknya F. Statistik ujinya F. Bukan keempat statistik multivariat tadi. Karena analisisnya satu per satu. Jadi walaupun itu ini satu per satu. Nah, ini kita lihat R-square-nya ini, ya. Untuk masing-masing ini di atas 0,9 semua, di atas 0,9, ya. Jadi untuk R1, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu. Oke. Nah, ini kalau hanya sebatas dari situ. Nah, begini, triknya kapan menggunakan sendiri-sendiri, kapan enggak, ini sebetulnya kalau kita lihat dari, nggak keluar anunya, ya, nggak keluar tampilannya. Tadi nggak ada yang raise hand, jadi nggak tahu, ya. Jadi ini, sorry. Nah, di sini statistik multivariatnya tadi, ya, statistik multivariatnya ini, ya. Ini untuk pengujian apakah masing-masing X1 ini mempengaruhi Y1, Y2, Y3, ya. Ini kita lihat, ya, nilai signifikannya. Jadi statistik multivariat ini digunakan untuk melihat pengaruh multivariat hubungannya, ya. Nah, hanya saja di sini kalau dalam statistik multivariat ini kita tidak, dengan SPSS kita tidak bisa mengetahui apakah X1, X2, X3, ya, X1, X2, X3 ini secara bersama-sama mempengaruhi multivariat apa tidak, mempengaruhi secara multivariat atau tidak, gitu, ya. Jadi H0-nya vektor beta 1 sama dengan vektor beta 2 sama dengan vektor beta 3 sama dengan vektor 0, gitu. Nah, itu. Ini tidak bisa, ya. Kalau yang univariat justru malah bisa, ya. Nah, oleh karenanya harus digunakan
Ya, kalau kita lihat, kita cermati bukunya Alvin Rancer tadi bisa ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke bukunya Rancer tadi di belakangnya ada ya. Oke, saya stop share screen dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak, saya ganti yang lain ini tampilannya, yaitu R. Ya. R-nya sebentar. Tadi tampilan. Nah, oke. Nah, oke. Ini R ya. Jadi datanya dari bukunya Johnson and Wilson di bagian multiple linear regression juga ya, multivariate linear regression ya. Atau ambil dari datanya ini di Virginia ini ya, nanti saya share R-nya. Oke. Kalau ini saya running, jadi datanya data AMI di sana ya. Ini karena di komputer saya bukan D di sini ya. Ini komputer lama, kalau komputer lama justru D, ini komputer yang satunya bukan D. Saya gunakan pakai yang di sini ya. Terus AMI data itu kalau kita mau lihat datanya apa saja ya, kita klik di bawah ini misalnya AMI data gitu ya. AMI data ini ya di bawah ini. Jadi ada variabelnya V1, V2, V3 sampai V7 ya. Di mana ini V3 ini gen nih. Kalau ini di kita karena di variabel waktu saya membuat data itu menggunakan V1 sampai V7, maka perlu pendeskripsian V1, V2, V3 sampai V7 ini, pendeskripsian ulangnya seperti ini misalnya. Jadi V1-nya menjadi tot, V2-nya AMI, 3-nya gen, gender ya, dan sebagainya. Ini di bukunya Johnson and Wilson. Jadi sekarang AMI datanya, nama variabelnya bukan V1, V2 sampai V7 lagi, tapi sudah ganti. Tot AMI, gen, AMT, dan sebagainya. Ini cara pemberian nama variabel. Kalau penggantian nama variabel ya. Oke. Nah, ini summary itu statistik ringkasnya. Kemudian ini pairs perintah pairs AMI data ini ya, pairing ya. Oke. Kemudian ini fungsinya adalah LM, linear model ya. LM itu singkatan dari linear model. Nah, kalau multivariat yang ada di sebelah kiri tanda seperti cacing ini, taingga ini adalah variabel-variabel respon ya. Nah, ini digabungkan menjadi 2 kolom, yaitu tot dan AMI. Jadi untuk variabel responnya kita menggunakan 2 variabel. Jadi C bind. C itu kolom bind. Jadi total kemudian digabungkan dengan AMI ya. Ini kolom bind ya. Kemudian di sebelah kanannya yang mempengaruhi itu ada gen, itu gender, AMT apalagi saya nggak hafal di situ. Ini variabel-variabel bebasnya ada 1 2 3 4 5 ya. Data AMI data, datanya AMI data ya. Ini sintaks yang harus diikuti. Jadi AMI data ini adalah yang terakhir di sini dipakai ya. Oke, nah ini kalau kita jalankan ya, itu MLMI, kemudian summary itu ringkasan dari apa yang hasil dari linear model yang barusan kita
lakukan itu ya. Oke. Summary-nya. Oke. Ini aduh, summary MLM1. Nah, ini sorry, tadi salah klik ya. Ini LM-nya, linear modelnya, ini summary-nya ya. Ini summary linear modelnya, mulai dari ini. Ya. Oke. Nih, summary yang selanjutnya. Respon total. Respon tot. Ya. Karena ada dua, ada respon tot, ada respon AMI. Itu masing-masing ya. Itu masing-masing. Nah, gitu. Baru, respon tot, respon AMI. Yang di atasnya, ini apa nih? Yang di atas itu respon tot ya. Total dulu. Baru yang di bawahnya AMI. Ya, ini kalau tampilannya R. Tampilannya R ya. Nah, gitu. Jadi masing-masing ya, tidak secara bersama-sama seperti tadi. Nah, untuk itu kita lihat, coba kita lihat sampai bawah dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau, maaf ini ada agak gelap nih, mau menggunakan prosedur ANOVA, ini kita panggil library-nya CAR namanya. Kemudian kita update ya. Nah, ini kita harus tentukan dulu matriks error-nya itu yang mana. Matriks error-nya, yang matriks hipotesisnya yang mana gitu ya. Jadi error-nya itu yang ini out $SSPE gitu. Ya. Kemudian SSPH, ya, LH out dan SPH. Nah ini statistiknya. Jadi kalau pakai R harus dijalankan satu persatu sesuai dengan rumusnya. Bahwa statistik Wilks lambda itu adalah determinan E dibagi determinan E plus H. Kalau pilai itu ini hasil kali ini, ya. H ini H itu matriks. Ini perkalian matriks itu menggunakan persen bintang persen. Ini inverse dari E plus H. Kemudian ini dicari jumlahnya sum jumlah dari diagonal hasil kali matriks ini. Jadi ini trace ya. Trace-nya. Di bawah ini juga trace. Nah, kecuali ROI. ROI itu adalah nilai eigen yang terbesar. Nilai eigen yang terbesar. Ini mengeluarkan nilai eigen ya. Eigen out. Dari eigen out itu mana yang terbesar ya. Nilainya. Ya. Jadi agak saya berikan gambaran ini biar tahu bagaimana kalau menggunakan R, menggunakan SPSS gitu ya. Oke. Ini untuk keperluan prediksinya. Keperluan prediksi ya. Ada function-nya, ini function kalau ini makanya waktu kita running langsung dilewati semua. Ya, function-nya namanya prediction ellipse. Prediction ellipse. Ya. Jadi kalau kita buat gambarnya seperti ini. Nih ya. Ini variabel respon tot, ini variabel respon AMI ya. Nah, jadi dua variabel respon, dua dimensi ya. Oke. Nah, itu saja mungkin yang bisa digali kalau kita menganalisis dengan R ya. Satu lagi saya tunjukkan tuh dengan SAS ya, dengan SAS. SAS-nya mana dulu ya? Oke. Ya. SAS merupakan program besar dalam
paket aplikasi statistik. Jadi kalau lengkap ya banyak dan makan tempat yang tidak kecil ya. Nah, ini caranya. Kalau kita menganalisis sama nih datanya dari Amitot ya. Dari Amitot ini kalau mau dikasih title gitu ya. Kalau enggak ya enggak usah. Ini caranya ini sintaks pakai SAS ya. Oke. Datanya saya beri nama Amitot. Amitot itu input variabelnya ini sintaksnya harus diikuti seperti ini ya. Tot, Ami, Gen, AMT, PR, Diap, GRS. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kolom, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini enggak rapi enggak apa-apa ya. Ini enggak rapi enggak apa-apa. Kemudian diikuti data lines, titik koma ya. Ini diikuti. Kemudian masukkan datanya. Kalau datanya ada di sini, datanya dari luar pakai data eksternal juga bisa. Ya, ini kalau datanya di sini biar kelihatan langsung. Ya, kalau nggak banyak sih nggak apa-apa. Tapi kalau datanya besar sekali ya nggak efisien di sini ya. Oke. Kemudian ada proc itu prosedur di sini means. Means artinya kalau kita ingin mencari rata-rata dari tabel Amitot itu berdasarkan variabel-variabel tot, Ami, AMT, PR, Diap, GRS rata-ratanya. Kemudian karena di sini ada variabel yang sifatnya nominal nih, gen itu nominal, kita ingin menabelkan tabel gen itu berdasarkan variabel-variabel yang ada. Ya. Itu makanya itu frekuensi, variabel prosedur frekuensi. Ini prosedur korelasi. Kalau kita ingin melihat bagaimana korelasi antara dua variabel dependent tadi ya. Kalau kedua variabel dependent itu korelasinya tidak signifikan, artinya saling bebas, maka di analisis masing-masing nggak masalah. Tapi kalau kedua variabel ini korelasinya signifikan, sebaiknya menggunakan multivariate multiple regression analysis. Ya. Oke, ini core juga, tapi untuk variabel yang dependent, untuk independent sorry. Nah, tujuannya adalah sebetulnya kita memang ingin antar variabel independen itu malah tidak berkorelasi atau korelasinya tidak signifikan, ya. Dan ini adalah prosedur multivariate-nya ya, prosedur multivariate-nya, yaitu saya rasa kelas ini nggak perlu ya. Kemudian yang penting ini model di sebelah kiri, kalau tadi tanda touching begini, kalau dalam SAS itu sama dengan di sebelah kiri sama dengan variabel dependent, di sebelah kanan sama dengan variabel independent. Di sini gen-nya tidak saya masukkan. Kalau dimasukkan bisa juga tambahkan gen gitu ya. Ini menggunakan tipe 3 ya, tipe 3 sum square tipe 3 dalam penghitungannya ya. Dan kita menggunakan prosedur MANOVA ya. Prosedur MANOVA, hipotesis yang diuji ini all semua ya. Kemudian diikuti run, diikuti quit kalau mau selesai langsung. Nah, cara menjalankannya dari sini ya. Di sini kita klik di gambar orang lari ini. Orang lari ini ya. Kalau enggak error langsung keluar hasilnya ya. Nah, hasilnya keluar di sini ya, sebelah kanan. Nah, ini prosedur min-nya rata-rata. Ini statistik deskriptifnya ya. Variabel-variabel tot AMI ini variabel dependent, ini variabel independen ya. Jumlah datanya 17 sorry. Rata-rata, standar deviasi, minimum maksimum ya. Ini berdasarkan gender 0, gender 1, yang 0 ada 5 pengamatan, yang 1 12 pengamatan ya. Ini persentasenya, kumulatifnya dan sebagainya. Kemudian nah ini korelasi antara kedua variabel dependent. Nah, korelasinya ini sangat signifikan. Sangat signifikan. Makanya lebih baik digunakan analisis multivariatnya, regresi bergandanya multivariat, bukan masing-masing. Ya. Ini judulnya tadi, regresi berganda multivariat, title ya. Dan ini korelasi antar variabel bebasnya. Ini juga hanya satu yang kalau bisa dibilang nggak signifikan ya, antara PR dan GRS. Ya. Oke. Yang lain signifikan, ini peluangnya.
Ini nilai yang di atas ini nilai korelasinya, di bawah nilai peluangnya. Apa korelasinya sama dengan 0 atau tidak. Nah, ini satu persatu, kalau menganalisis satu persatu, ini kalau variabel dependennya total, ya, ini koefisien determinasinya 0,7 yang tot, yang untuk satunya ya 0,64 ya, 0,64 gitu. Oke. Nah, ini yang analisisnya secara multivariat, yang secara multivariat ini ya. Keempat statistik multivariatnya ya ada di sini. Jadi manuver tes kriteria and exact F statistik untuk pengujian hipotesis no overall AMT effect. Ya. No overall AMT effect. AMT ya, kalau yang tot effect mungkin di atas atau di bawah. Ya, di bawah. Oh, ini QRS. Oke. QRS dia masing-masing ini ya. Masing-masing analisisnya secara apakah efek masing-masing itu terhadap seluruh variabel dependennya ya. Jadi ini. Oke. Jadi ini AMT ya. Kemudian ini PR ya. Sorry. Di bawah ini PR. Di bawahnya lagi diap, variabel diap. Di bawah lagi QRS ya. Nah, itu. Jadi itu ini tampilan kalau kita menggunakan SAS ya. Ya. Ya sudah sewajarnya kalau kita statistisi ya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini ya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya ya. Saya beri waktu. Ya, kalau nggak ada kita teruskan minggu depan ya dengan materi berikutnya. Oke.